Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinatun Najihah dengan nomor induk mahasiswa 315024000124, mahasiswa dari semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Kali ini saya membuat makalah dengan tema kemajuan peradaban Islam dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Farhan SPDI MPDI. Langsung saja, latar belakang dari permasalahan ini adalah dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Baghdad sebagai pusat pemerintahan berkembang menjadi kota kosmopolitan yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. Dukungan khalifah terhadap para ulama, ilmuwan, dan filsuf menjadikan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam membangun peradaban. Hal ini ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan, perpustakaan, serta pusat penerjemahan karya-karya dari berbagai peradaban dunia. Perkembangan pendidikan di masa Abbasiyah memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai kemajuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah penting dilakukan untuk memahami bagaimana peradaban Islam memberi sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Rumusan masalah yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah? Yang kedua, apa saja keilmuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah? Yang ketiga, apa dampak kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan peradaban Islam? Langsung saja, pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni faktor-faktor pendorong kemajuan peradaban Islam dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Pembahasan yang kedua, macam-macam keilmuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Pembahasan yang ketiga, dampak kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan peradaban Islam. Masuk ke pembahasan yang pertama, dinasti Abbasiyah berdiri sekitar 5 abad sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Dinasti ini memiliki sistem pemerintahan berupa monarki atau kerajaan yang mana dipimpin oleh seorang raja yang rajanya itu berdasarkan dari nasab keturunan. Dalam masa pemerintahannya, dinasti ini memiliki 37 khalifah. Para khalifah tersebut memberikan perhatian pada bidang pendidikan sehingga menjadikan kemajuan pendidikan. Pendidikan pada masa ini tidak hanya berorientasi pada pengajaran agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong kemajuan peradaban Islam dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Faktor yang pertama, dukungan politik dan khalifah. Faktor yang kedua, kondisi ekonomi yang makmur. Faktor yang ketiga, pusat ilmu pengetahuan atau Baitul Hikmah, yang mana di dalam Baitul Hikmah tersebut digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan untuk membahas suatu ilmu dan mengembangkannya. Yang keempat, perkembangan lembaga pendidikan formal. Yang kelima, tradisi intelektual dan keterbukaan budaya. Yang keenam, peran ulama dan ilmuwan besar. Yang mana pada masa dinasti Abbasiyah terdapat para ulama dan ilmuwan besar yang lahir.
Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yakni macam-macam keilmuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, berbagai cabang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat berkat dukungan khalifah dan adanya pusat-pusat pendidikan seperti Baitul Hikmah yang ada di kota Baghdad. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga meluas ke ilmu rasional atau ilmu akli dan eksakta atau ilmu pasti dan ilmu alam, sehingga menjadikan peradaban Abbasiyah sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Kali ini bukan hanya dalam menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan agama Islam, tetapi ini sudah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Jadi sudah terbukti bahwasannya pendidikan pada peradaban Abbasiyah, dinasti Abbasiyah itu memang sangat berpengaruh untuk kemajuan ilmu pengetahuan Islam dalam bukan hanya dalam lingkup Islam, tapi juga perkembangan dalam lingkup ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Macam-macam keilmuan yang berkembang. Yang pertama, ilmu fikih. Dalam masa itu, fikih tidak hanya dipraktikkan secara lisan, tetapi juga terdokumentasi dengan baik. Di era ini, lahir 4 madhab besar yang masih diikuti sampai sekarang, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selain itu, muncul pula disiplin usul fikih yang menjadi dasar metodologi dalam pengembalian hukum. Perkembangan ini membuat fikih semakin kokoh sebagai ilmu sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan sosial, politik, dan budaya pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, ilmu hadis. Ilmu hadis berkembang pesat karena adanya perhatian besar dari para ulama terhadap pemeliharaan dan kodifikasi riwayat Nabi Muhammad SAW. Para ahli hadis melakukan perjalanan panjang ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis dari para perawi, kemudian menyusunnya secara sistematis agar mudah dipelajari. Aktivitas periwayatan dan penulisan hadis semakin terorganisir, sehingga kualitas sanad dan matan hadis dapat diuji dengan lebih ketat. Di antara ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, serta Imam An-Nasai. Imam-imam tersebut memang tidak asing dalam lingkup keilmuan hadis, karena ada beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau-beliau. Yang ketiga, ilmu tafsir. Ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena digunakan untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Para ulama mulai menyusun kitab tafsir dengan metode yang lebih sistematis, tidak hanya menjelaskan makna ayat secara bahasa, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sejarah, hukum, dan kehidupan sosial. Di antara kitab-kitab tafsir yang ditulis pada periode dinasti Abbasiyah, yakni seperti kitab Jami' al-Bayan yang ditulis oleh Imam At-Tabari, kitab Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Al-Zamakhsyari dan kitab Mafatih al-Ghaib oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab tafsir tersebut bisa kita baca sampai sekarang. Hal ini telah membuktikan bahwasannya peradaban pada dinasti Abbasiyah memang menghasilkan beberapa keilmuan yang disusun secara rapi dan dibukukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Yang keempat, ilmu filsafat. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan karya-karya filsafat Yunani, serta memperkenalkan filsafat Islam yang memadukan konsep-konsep Yunani dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan.
Adapun tokoh-tokoh filsuf yang terkenal diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Tokoh-tokoh besar tersebut kemudian memperkaya khazanah filsafat dengan karya-karya monumental yang membahas logika, metafisika, politik, hingga kedokteran. Pemikiran mereka tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi perkembangan filsafat skolatik di Eropa. Sangat berpengaruh, bukan? Ilmu filsafat yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ternyata menjadi rujukan para ilmuwan-ilmuwan dari Eropa. Yang kelima, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah berkembang pesat. Rumah-rumah sakit besar dan sekolah kedokteran banyak didirikan. Baghdad menjadi pusat medis dunia dengan berdirinya Bimaristan atau rumah sakit yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina atau Avicenna dengan karyanya Al-Qanun Fittih dan Al-Razi atau Razes dengan Al-Hawi memberikan kontribusi monumental dalam dunia kedokteran. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan utama di Eropa hingga berabad-abad kemudian. Ternyata bukan hanya di bidang ilmu pendidikan Islam saja, tetapi juga kemajuannya itu menyebar pada ilmu seperti ilmu kedokteran. Selanjutnya, ilmu matematika. Ilmu matematika berkembang pesat terutama dalam bidang aritmatika dan geometri yang diperlukan untuk pengelolaan administrasi dan perdagangan. Tokoh penting seperti Al-Khwarizmi menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang menjadi dasar ilmu aljabar modern. Dari namanya pula lahir istilah algoritma yang masih digunakan hingga kini. Selain aljabar, cabang matematika lain seperti geometri, aritmetika, dan trigonometri juga mengalami kemajuan. Ilmuwan seperti Al-Battani mengembangkan fungsi trigonometri untuk keperluan astronomi, misalnya menentukan arah kiblat dan perhitungan kalender. Lanjut yang ketujuh adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi berkembang pesat karena kebutuhan umat Islam dalam menentukan arah kiblat untuk sholat. Pada waktu sholat dan penanggalan Hijriyah, tokoh-tokoh besar seperti Al-Battani berhasil menyusun teori astronomi yang lebih akurat. Al-Fazari juga menerjemahkan buku astronomi yang berjudul Sindhi dan Siddhanta dari India untuk bisa dipelajari. Selain itu, ada juga Al-Khwarizmi yang menemukan sebuah penemuan yang sangat fenomenal, yaitu menemukan angka 0 dari sistem penomoran India. Karya-karya mereka diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi rujukan penting bagi ilmuwan Eropa pada masa Renaissance. Sebelum lanjut ke pembahasan yang ketiga, dapat kita simpulkan bahwasannya kemajuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah sangat berpengaruh pada dunia, bukan hanya dalam segi Islam saja, tetapi memang menjadi rujukan ilmu di seluruh dunia. Pembahasan yang ketiga, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dampak kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan peradaban Islam. Apa saja dampaknya? Mari kita lihat. Sumbangan utama dinasti Abbasiyah dalam sejarah peradaban Islam berbeda dengan dinasti Umayyah yang lebih mengedepankan aspek politik. Adalah dukungan yang besar dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan keilmuan, filsafat, dan sains. Secara umum, kebanyakan Khalifah Bani Abbas adalah orang yang cinta ilmu dan hikmah dan memberikan dukungan besar pada bidang ini. Kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah memberikan dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam.
Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, masjid, dan majelis ilmu, masyarakat memperoleh akses lebih luas untuk belajar berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun umum. Berikut ini adalah kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yang membawa berbagai dampak besar bagi perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, lahirnya ulama dan ilmuwan besar. Yang kedua, kodifikasi ilmu agama. Yang ketiga, perkembangan ilmu umum. Yang keempat, Baghdad sebagai pusat ilmu dunia. Yang kelima, penyebaran ilmu ke Eropa. Yang keenam, kemajuan sosial dan budaya. Jadi, dampak utama dari kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah adalah menjadikan Islam sebagai peradaban maju yang berpengaruh luas tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan global. Dari tiga pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang memiliki dampak berpengaruh pada peradaban Islam, terutama pada bidang pendidikan. Para khalifah yang berjumlah 37 sangat mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga terus berkontribusi di dalamnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya peradaban Islam dalam bidang pendidikan. Di antara ilmu yang berkembang dalam dinasti Abbasiyah adalah ilmu fikih, tafsir, hadis, matematika, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Berkembangnya ilmu-ilmu tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh untuk keilmuan di seluruh dunia. Bahkan pada masa itu ditemukan beberapa teori keilmuan seperti ditemukannya aljabar dan angka nol dalam ilmu matematika. Kemudian didirikan beberapa tempat-tempat yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kali ini saya mencantumkan gambar-gambar bersejarah pada masa dinasti Abbasiyah. Gambar yang pertama, mungkin gambaran seorang khalifah atau seorang ilmuwan yang sedang menjelaskan keilmuan yang dimilikinya terhadap banyak orang, yang secara tidak langsung itu adalah sebuah bentuk perkembangan dan penyebaran ilmu yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang kedua, ini adalah gambar dari buku yang berjudul Daulah Abbasiyah, yang mana buku tersebut memuat perkembangan peradaban Islam dari mulai khalifah yang pertama, dari mulai berdirinya dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh As-Sufah sampai runtuhnya dinasti Daulah Abbasiyah, dan berisikan tentang peran-peran para khalifah dalam memajukan peradaban Islam. Yang ketiga ini adalah peninggalan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yakni di kota As-Samra. Yang paling kanan ini adalah bentuk dari kehidupan pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana dahulu kala masih menggunakan kendaraan berupa kuda. Yang bawah samping kanan ini termasuk gambaran di Baitul Hikmah, yang mana di tempat tersebut para ilmuwan senang sekali untuk mendiskusikan keilmuan yang dimilikinya, dan atas dukungan para khalifah, Baitul Hikmah dibangun untuk mengembangkan keilmuan yang ada pada zaman tersebut. Yang di bawah sebelah kiri itu adalah gambaran dari ekonomi yang makmur, yang mana ekonomi yang makmur itu menjadikan faktor bagi perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farhan, SPDI MPD, yang mana telah memberikan tugas UTS berupa presentasi
presentasi tentang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya dalam mengetahui kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.